Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Lowomaru dan jajarannya, Ibu Ketua Majelis Tabligh penyelenggara acara ini, seluruh kepala sekolah di lembaga pendidikan Secabang Lowomaru, para jamaah sekalian, dari adik-adik panti, ibu-ibu ranting, dan seluruh pengelola anak usaha di Cabang Lowomaru yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan kajian Ramadan hari ke-6 ya. Tahun lalu itu kayaknya sudah mulai offline ya kajian Ramadannya, dan alhamdulillah hari ini kita sudah benar-benar berada dalam kondisi normal. Kita bisa beraktivitas seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, ini hal yang patut kita syukuri bersama. Selanjutnya, salawat serta salam semoga terus berlimpah kehadirat Nabi Agung kita Muhammad SAW, panutan dan suri tauladan kita semua, semoga kita kelak di akhirat diakui sebagai umatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sesuai dengan tema yang sudah berada di depan itu, belum ada tulisannya ya, cuma nama orangnya. Oke, ya, saya ini di kader di Lowomaru ya, jadi harus takdir ini pada orang-orang di Lowomaru. Nah, sesuai dengan jadi di kajian di cabang-cabang itu kan ada 5 cabang ya, yang saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian Tuhan. Sebagian ada yang sudah memberi tema gitu, nah sebagian yang lain menyerahkan kepada saya, sehingga ketika Bu Sakona memberikan, Mbak Ella terserah temanya apa ya, saya sudah punya slide-nya. Dan ini saya sampaikan kemarin di Gedung Kandang pada hari Ahad. Insya Allah nanti juga akan disampaikan di Kecamatan Sukun, di cabang Sukun. Nah, untuk cabang Blimbing dan cabang Kojen, karena mereka sudah menyediakan tema lain. Nah, ibu-ibu mengawali ini saya beri judul Muslimah Inspiratif di Panggung Sejarah. Kenapa begini? Orang sering mengatakan bahwa kajian tentang perempuan, ya, yang ada istilahnya feminis, ada istilahnya gerakan gender dan lain sebagainya, itu munculnya dari barat. Sehingga ada yang mengatakan orang-orang perempuan yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki itu muncul dari barat. Jangan begitu dulu, karena Islam sudah memberikan kesetaraan itu pada perempuan. Kita merunut dulu pada peradaban dunia sebelum peradaban Islam, ya. Sebelum peradaban Islam di Mekah, ya, di Arab, itu ada peradaban lain, peradaban Yunani, peradaban Romawi, ya, peradaban Persia, peradaban Cina, peradaban India. Nah, itu di buku, salah satu buku berbahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy'ari, seorang ulama dari Mesir. Di situ dipaparkan bahwa hampir semua peradaban dunia itu memang merendahkan perempuan. Ada yang mengatakan perempuan itu dianggap bukan manusia, jadi seperti barang. Karena barang maka ya boleh dipinjamkan, dikasihkan, gitu, diwariskan, gitu, dianggap seperti properti. Lalu ada yang mengatakan bahwa perempuan itu kalau misalnya manusia, apakah dia itu punya roh atau tidak? Di India, peradaban India itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, yaitu dari beberapa referensi yang saya baca itu, kalau ada seorang suami meninggal, maka tradisi mereka dibakar ya, ngaben itu seperti yang di Bali itu. Nah, itu kan karena berasal dari agama Hindu. Nah, itu istrinya akan dibakar juga, gitu. Nah, itulah peradaban sebelum Islam. Maka sebelum Islam lahir di Arab, kemudian ada ayat yang mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu
wa huwa kadzib. Itu ya karena sebelum datangnya Islam. Itu di surat An-Nahl ayat 58 dikatakan apabila mereka diberi kabar tentang lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Wajahnya itu langsung menghitam, merah padam karena marah. Kok anakku wedok sih gitu. Ya tawara minal qaumi, jadi nanti terus akhirnya akan mengasingkan diri, ya tawar itu kan artinya kan membelakangi. Maknanya ya dia itu menghindar dari kaumnya karena rasa malu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah anakku ini akan aku besarkan dalam keadaan kami malu, kata yang punya anak perempuan itu, am yadussuhu fit turab, atau daripada menanggung malu ya sudah dikubur saja hidup-hidup. Sehingga ada salah satu sahabat yang kemudian dia masuk Islam, saya tidak lupa namanya, itu kan punya anak 8 perempuan semuanya dikubur hidup-hidup. 8 kan anaknya perempuan terus gitu. Nah itu dikubur hidup-hidup. Setelah dia masuk Islam, lalu kemudian dia menyadari, lalu Rasulullah memerintahkan untuk ya semacam bertaubat begitu dan diganti dengan 8 ekor unta atau apa begitu. Bahkan Umar bin Khattab kan dikabarkan juga begitu toh. Jadi kadang dia itu nangis sendiri, kalau teringat itu ya dia nangis, ketawa gitu. Kenapa nangis? Kenapa ketawa? Ya dia nangis betapa jahiliyahnya saya kala itu. Gitu. Dia tertawa betapa jahiliyahnya saya kala itu, dia menangis dan untuk menyesali. Nah maka ketika Islam datang, turunlah surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Coba itu dimulai dari kata ya ayyuhan nas. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha. Jadi manusia itu ya ada laki-laki, ada perempuan. Nah kalau nggak ada perempuan, terus laki-laki terus bagaimana perkembangbiakan manusia? Nah itu materinya Bu Walidah yang menjelaskan tentang IPA. Perkembangbiakan hewan, manusia itu kan karena ada laki-laki dan perempuan, termasuk tumbuhan juga ya kan? Nah jadi itulah keadaan di mana perempuan sebelum datangnya Islam. Lalu Islam lahir memberi bahasa ilmiahnya itu rekognisi. Rekognisi itu pengakuan bahwa perempuan ini manusia. Karena manusia perlakukanlah sebagai manusia, ya perlakukanlah sebagai manusia. Nah ini jadi pra-Islam itu perempuan dikubur hidup. Lalu dipaksa menikah, diceraikan sekehendak hatinya. Maka kemudian ada ayat yang mengatakan di surat An-Nisa itu ya, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', nikahilah perempuan 2, 3. Itu bukan jangan hanya dipahami itu ayat boleh poligami, bukan. Tapi itu adalah pembatasan. Dari ketika di mana sebelum Islam, ya dari peradaban yang saya sampaikan maupun peradaban Arab sebelum Islam itu, laki-laki itu sakarepe dhewe mau menikahi perempuan berapapun. Coba Nabi Daud itu kan istrinya 100 loh. Kalau kita baca, Nabi Sulaiman istrinya banyak. Nah sehingga ketika Nabi Muhammad sebelum Islam itu lalu orang menikah itu ya itu tadi dikumpulkan perempuan berapapun boleh, setelah itu diceraikan sakarepe nggak dikasih mahar gitu. Itu peradaban pra-Islam. Ini dipoligami tanpa batas. Kemudian apa? Dicerai dan dirujuk berkali-kali. Ini ayatnya nanti dicek sendiri ya. Nah, kalau tadi tak awal baca buka Quran kelamaan 1 jam dan selesai. Nah, kemudian diwariskan. Jadi ini ada cerita Bu di surat An-Nisa ayat 19 itu. Ayat yang melatar belakangi turunnya surat An-Nisa 19 ini ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi waktu itu ada seorang perempuan bernama Kabsyah binti Ma'an. Kabsyah binti Ma'an ini menikah dengan seorang lelaki bernama Asim bin Al-Aswad. Nah, Asim bin Al-Aswad ini sudah duda, sudah punya anak. Istri pertamanya meninggal, lalu dia menikah dengan Kabsyah. Nah, kuasa Allah menikah dengan Kabsyah tidak dikaruniai anak.
Tapi si Asim ini sudah punya anak yang dititipkan di istri pertamanya, keluarga besar istri pertamanya. Lalu si Kabesha ini kok luang-luang ya, luang-luang apa ya, kok sepi gitu karena tidak punya anak. Akhirnya Pak Ning terus itu diambil aja anaknya suruh ke rumah gitu, kita asuh bersama. Gitu. Nah akhirnya diasuhlah si anaknya ini, kalau tidak salah namanya Hasim, nama anak si Asim. Jadi ini kan anak bawaan kan. Nah perjalanan hidup hari demi hari bulan gitu, akhirnya kuasa Allah si Asim ini meninggal dulu. Asim meninggal dulu, tinggallah si Kabesha. Nah tradisi jahiliyah bisanya si Kabesha ini diwarisi oleh anaknya si Hasim itu tadi. Jadi kalau ada keluarga suami meninggal, lalu istrinya ini tadi sendiri, kemudian dipasangkan, jadi ada semacam ritual memasangkan kain di pundak perempuan yang baru keselipahan suaminya tadi. Nah itu tandanya dia diwariskan. Diwariskan itu maknanya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh menikah lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika datang Islam kan boleh menikah lagi gitu setelah selesai masa iddah. Nah jadi kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian untuk mewariskan perempuan dalam keadaan terpaksa. Ya tapi jangan dimaknai oh kalau tidak terpaksa boleh, ya tidak boleh, itu tradisi jahiliyah. Sekarang tidak ada lagi tradisi mewarisi atau mewariskan perempuan. Karena perempuan ini manusia, dia punya hak untuk menentukan dirinya sendiri, untuk menjadi mandiri. Nah ini nanti ada di slide-slide berikutnya ya. Nah sehingga dulu keadaan perempuan di zaman pra-Islam, sebelum Islam itu apa? Kalau dia anak menjadi hak penuh ayah, ketika menikah hak penuh suami. Karena kalau hak penuh itu bisa diapa-apakan gitu loh. Nanti suaminya meninggal dimiliki oleh keluarga besar suami, gitu. Tidak punya hak atau apa kemampuan apapun perempuan di masa jahiliyah. Nah ini kemudian maka ketika hadir Islam haram diwarisi. Nanti dengan bersani di surat An-Nisa ayat 19 dan seterusnya itu tadi. Haram menyengsarakan perempuan. Jadi ada ayat berikutnya itu kan ayatnya panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna. Jangan kau sengsarakan perempuan. Lalu ayat berikutnya kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, jadi perlakukan perempuan itu dengan cara yang ma'ruf. Nanti tesani di surat nikah itu, buku nikah itu kan ada tulisan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Nah, itu saya perlakukan perempuan itu dengan baik. Lalu mendapat mahar yang sempurna. Di An-Nisa 40 itu wa'atun nisaa shadiqatihinna nihlah. Jadi sebelum menikah itu harus kasih mahar, jangan asal dinikahi begitu saja, ya. Oke. Nah, maka dari itu ibu-ibu sekalian ada istilahnya kesadaran kemanusiaan pada perempuan. Ini kalau yang punya latar belakang pendidikan mungkin pernah mendengar teorinya Paulo Freire. Itu bicara soal kesadaran kemanusiaan gitu ya. Jadi ada kesadaran magis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis gitu. Nah ini terkait dengan kesadaran kemanusiaan pada perempuan, maka ini ada tahapannya. Sebelum Islam tadi itu kesadarannya terendah karena perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Lalu kemudian menengah menjadi kesadaran bahwa perempuan itu manusia, tetapi tetap standar kemanusiaannya laki-laki. Ya sehingga tetap itu istilahnya dianggap second class, itu kelas kedua. Sehingga apa-apa laki-laki dulu, perempuan nggak diberi kesempatan. Nah lalu kalau kesadaran tertinggi itu menyadari penuh perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki. Nah ini sebetulnya Muhammadiyah dan Aisyah ini sudah berkemajuan itu tadi. Jadi perempuan ya mau jadi apa saja boleh, kita mendirikan amal usaha dengan pemimpinnya perempuan, rektornya perempuan, Universitas Aisyah ya kan, punya kesempatan yang sama.
Nah, kemudian karena kesadaran kemanusiaan itu, maka yang melekat pada diri manusia itu adalah peran kemanusiaannya itu. Sehingga karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, gitu kan? Maka kita ini manusia, sehingga kita ini punya tugas, punya peran di bumi ini. Yang pertama adalah sebagai khalifah fil ardh, ya, baik qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifah. Kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi melakukan peran-peran kemanusiaan itu tadi, ya, beramal soleh, beribadah. Kemudian nanti kalau yang di surat Az-Zariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi tugas kita sebagai hamba Allah, menyembah Allah, kemudian sebagai khalifah fil ardh itu adalah memakmurkan bumi, ya, melakukan amal-amal kebajikan. Nah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nahl 97, ini yang ditengarai latar belakang berdirinya Aisyah itu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi ada zakar, ada unsa. Nah, jadi kalau ada ayat menyebutkan zakar dan unsa, itu maknanya karena perempuan ini benar-benar diangkat. Karena banyak dari ayat-ayat Quran itu kalau menggunakan laki-laki saja, itu kan perempuannya kan pasti ikut. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakat. Itu kan kalau kita belajar bahasa Arab itu, kamu laki-laki dirikanlah sholat, gitu. Terus perempuan nggak perlu sholat, kan enggak? Kalau pakai struktur bahasa Arab kan aqimu wa aqimna, gitu. Tapi ini laki-laki secara otomatis, perempuan ikut. Tapi kalau ada kekhususan laki-laki dan perempuan disebutkan bersamaan, itu berarti karena perempuan harus benar-benar terlibat dalam melaksanakan kewajiban di ayat tersebut. Nah, sebagaimana surat An-Nahl ini, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya harus beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, ibu yang dirahmati Allah, berikutnya, nah ini perempuan inspirasi itu yang bagaimana sih, yang menurut Al-Quran, gitu ya, dari panggung sejarah, yang itu sebagian direkam dalam Quran. Nah, sebagian ini nanti saya ambil dari cerita-cerita perempuan-perempuan di zaman Rasul dan juga perempuan-perempuan masa kini. Nah, perempuan inspiratif menurut Al-Quran itu yang pertama adalah perempuan yang memiliki kemandirian politik, atau bahasa Arabnya al-istiqlal as-siyasi, kemandirian politik. Nah, ini sudah dipotret dalam Quran, cerita tentang Ratu Saba. Yakin ibu-ibu sekalian sudah sering mendengar cerita tentang Raja Sulaiman dan Ratu Balqis, seorang ratu yang mempunyai kerajaan yang begitu megah, ya, begitu megah, dipimpin oleh seorang raja perempuan atau ratu. Nah, itu kan ceritanya dimulai dari burung-burung, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang Allah berikan banyak keutamaan, kelebihan, bisa bicara dengan binatang, ya, termasuk jin dan semua binatang. Pasukannya itu juga para binatang yang bisa diajak berkomunikasi sama Nabi Sulaiman. Nah, suatu hari si Hudhud ini dicari, oh nggak ada, kemana ini, kata Nabi Sulaiman. Nanti kalau nggak ketemu ini tak cincang, gitu. Bahasa Qurannya kan begitu, la'adbahannahu aw la'ya'tiyanni bisultanin mubin. Kemana Hudhud ini, kok nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan nanti tak cincang ini, gitu. Nah, ini ada yang mengartikan agak luas, ya. Jadi kalau kita punya komitmen dalam satu organisasi misalnya, atau dalam satu tanggung jawab, lalu sering nggak muncul, nah itu dia berhak mendapatkan punishment, gitu. Nah, ini ayat ada sebagian yang mengatakan itu. Sehingga ketika Hudhud ini dia absen di hadapan Nabi Sulaiman, tidak ada, maka dicari. Nah, ternyata dia sedang berada di kerajaan Ratu
Ratu Saba itu tadi. Lalu dia datang membawa kabar dan mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, aku melihat ada sebuah kerajaan besar, kerajaan megah, dan itu dipimpin oleh seorang perempuan, dan mereka kaumnya itu tadi, rakyatnya menyembah matahari. Nah, lalu apa kata Sulaiman? Kalau begitu kirim surat bawa ke sana, taruh di kamarnya ratunya itu. Jadi ratunya mungkin lagi leyeh-leyeh, tidur siang apa, tiba-tiba kok ada burung bertengger di jendela. Burungnya bawa surat. Terus suratnya dibaca oleh Ratu Balkis, dan di situ kemudian Ratu Balkis mengatakan, ini pasti yang mengirim ini bukan raja biasa, ini pasti raja plus gitu. Nah, raja plusnya itu karena raja sekaligus nabi. Maka itu kan kalau kita baca di sepanjang surat An-Nahl itu nanti akan kita baca wal ataina Dawud dan minna wa fadla ya jibalu awi dan seterusnya itu. Nah, jadi Ratu Ratu Balkis ini termasuk perempuan yang punya kemandirian politik. Jadi dia bisa mengendalikan kerajaan yang begitu megah. Nah, ini contoh perempuan inspiratif. Yang kedua, itu adalah perempuan yang punya kemandirian ekonomi. Nah, maka ini sekali lagi Muhammadiyah dan Aisyah terutama ini sudah melakukan ini. Maka kita ada majelis ekonomi, di situ kita ada wirausaha, ya, ada panti, buka catering, nah itu kan dalam rangka menjalankan kemandirian ekonomi, al-istiqlal al-iqtisadi. Nah, bagaimana Quran merekam tentang perempuan inspiratif yang dia punya kemandirian ekonomi ini? Ini cerita tentang dua putri Nabi Syuaib. Diistri oleh siapa, Bu? Istrinya siapa? Putrinya Nabi Syuaib itu. Salah satu, tapi bukan dua-duanya. Musa. Nanti dibaca di sepanjang surat Al-Qasas. Itu kisah tentang Nabi Musa yang lumayan runut dan detail. Kan Nabi Musa itu ceritanya ada banyak di sembarang surat kan, Bu, yang paling banyak di Al-Baqarah ada cerita tentang sapi betina. Nanti di surat apalagi di sepanjang Al-Baqarah itu juga ya, jadi ada tentang di yang apa istilahnya, berputar-putar di satu tempat Bukit Sinai selama 40 tahun itu kan tentang Bani Israel. Nah, kalau cerita tentang Nabi Musa dari kecil ketika dihanyutkan di Sungai Nil, ya, kemudian ditemukan oleh Asia istri Fir'aun, itu dibaca di sepanjang surat Al-Qasas itu. Nah, ketika itu lalu singkat cerita, setelah Nabi Musa sudah diasuh di keluarga Fir'aun, ya, setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, karena ketika Asia menemukan kotak yang hanyut di Sungai Nil itu kan ketika dibuka nggak boleh langsung diangkat jadi anak. Itu bersih tegang dulu sama Fir'aun, karena Fir'aun bilang, lu kok bisa aku kelewat nggak membunuh anak ini ya? Ini kan anak dari Israel. Jadi di Mesir itu, Bu, ada penduduk asli, ya, yang disebut dengan Mesir Koptik itu zaman dulu ya. Kemudian ada pendatang dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ini siapa sih sebetulnya? Israel, Ibu tahu Israel? Nama lain dari Bani Israel mau dianggap elek yang lain. Padahal Israel itu baik, Bu. Israel itu gelar Nabi siapa? Masa tidak ada yang tahu? Kalau kaumnya Nabi Musa Bani Israel, tapi kaumnya Nabi Zakaria juga Bani Israel, kaumnya Nabi Daud juga Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu juga Bani Israel. Nah, sekarang Israel itu sebenarnya siapa? Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Oh, kok baru ketemu? Oh, berarti orang gawe dengan saya. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Sekarang anak-anak pagi hafal
sudah ada di pelajaran PAI. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub. Nah, seterusnya itu nanti dilanjutkan. Jadi, ini silsilah para nabi yang sebetulnya kita juga perlu tahu, Bu ya. Nah, sekarang begini dulu. Hal yang mendasar yang perlu kita pelajari dalam kita beragama ini kan iman, Islam, ihsan. Istilahnya trilogi I, bukan Bu? Nah, iman itu yang pertama apa? Iman itu apa artinya? Iman itu adalah jadi membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Itu dalam hal apa? Dalam hal apa kita yakin? Kemudian kita lakukan dalam ucapan, lalu kemudian kita lakukan dalam perbuatan. Kan ada 6 rukunnya. Pertama, percaya kepada Allah. Nah, tentunya ini kita ya bukan hanya percaya Allah itu ada, bukan hanya itu, Bu. Jadi makanya kenapa kita itu dalam beriman, dalam berislam itu perlu ada ilmu. Karena ternyata Bani Israel saja kita tidak tahu. Nanti giliran di website ada Bani Israel kita nggak ngerti siapa. Mungkin Bani Israel itu ada baiknya juga, karena Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yakub. Nah, kembali kepada keimanan itu tadi ya. Maka kita beriman kepada Allah itu turunannya adalah di samping kita meyakini bahwa Allah itu ada, zat pencipta segala alam raya ini. Maka kita juga harus belajar misalnya tentang Asmaul Husna, 99 nama baik bagi Allah, sifat-sifat Allah, wujud, qidam, bapak dan seterusnya itu. Itu gandengannya bahwa kita melaksanakan keimanan itu tadi dengan terus menambah pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang keimanan tadi. Nah, setelah kepada Allah, yang kedua kepada malaikat. Kita tahu malaikat yang wajib kita imani ada 10. Sudah hafal semua ya? Dengan tugas-tugasnya. Tapi itu nanti ditambahin lagi pengetahuan tentang malaikat itu. Nah, kemudian yang ketiga kepada kita, ya kan? Kita ada 4 yang kita imani. Berikutnya kepada para nabi atau rasul. Selama ini kita percaya pada 25 nabi. Sudahkah kita hafal semuanya? Sudah, taruhlah sudah selesai dicetak. Sudahkah kita mengenal perjalanan hidup mereka semua? Nah, tugas kita untuk memperdalam keimanan ini belum selesai berarti, ya kan? Gimana kita mau bisa melaksanakan apa keimanan kita itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu? Maka itu jangan berhenti belajar. Ya, termasuk tentang sirah Nabi kita Bu. Sekarang dengan saya tanya, Nabi Yusuf sampai ke Nabi Ibrahim itu silsilahnya gimana? Ada yang tahu? Saya tadi aku gak ngobrol kan aku beda dia. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak, dua-duanya jadi nabi, yaitu Nabi dan Nabi Ishak. Punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Yusuf. Jadi Yusuf sama Ibrahim bisa berondok atau enggak? Berondok sudah sama. Masih silsilah. Dan ternyata Nabi Yusuf ini kan buyutnya, kan? Berarti buyutnya Nabi Ibrahim belum sampai tangga, ya. Jadi kan sebelum sampai timur dan maka Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari beliau ini dua-duanya jadi nabi, ya. Lalu nanti yang Ismail, Ishak, kalau Ishak ini nanti garisnya sampai ke Nabi Muhammad. Ishak ini yang kemudian punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Nah, Yakub inilah yang disebut dengan Israil. Israil itu artinya surat Al-Isra. Isra itu artinya apa, Bu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah liduriyahu min ayatina dan seterusnya. Jadi Isra itu artinya perjalanan malam. Karena Nabi
Yakub itu gemar melakukan perjalanan malam. Nggak tahu perjalanan malam itu merenung, mungkin merenung ciptaan Allah atau apa, ya, tapi gemar. Gitu. Maka disebut dengan Israel. Atau ada yang mengatakan Israel itu diambil dari bahasa Ibrani, artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, gitu. Jadi soal ini Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Maka Bani Israel itu berarti apa, Bu? Itu dua itu punya Bani Syakur misalnya. Dulu itu punya Bani siapa dulu? Bani Soleh. Nah, gitu. Jadi Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yakub. Di antaranya adalah Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu punya beberapa istri. Itu kan ceritanya zaman dulu itu memang banyak orang punya istri banyak itu loh, termasuk Nabi Yakub. Nah, punya anak 12 dari istri 4 kalau tidak salah. Nah, yang satu ibu itu Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin ini kan besar di Palestina awalnya. Palestina itu jadi aku yang belum tahu orang masih itu. Di Palestina intinya keluarga besar Nabi Yakub ini, ya. Lalu ketika Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, kan ditemukan orang Mesir. Akhirnya dibawalah dia ke Mesir sampai dia jadi raja. Dia jadi raja, keluarga besarnya diboyong semua ke Mesir. Disitulah beranak pinak sampai menjadi Bani Israel ada di Mesir. Itu ceritanya begitu. Sementara penduduk asli Mesir ini ada, namanya penduduk Koptik atau Al-Kipti itu. Dan Rasulullah SAW punya budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Ada yang mengatakan riwayat akhirnya dijadikan istri, ada yang mengatakan tetap budak. Tapi memang Nabi punya anak dari Maria Al-Qibtiyah. Karena dulu budak itu boleh ya pokoknya boleh dikali anak kamu. Maksudnya boleh jadi punya anak dari budaknya itu. Nah, Al-Qibtiyah ini dia dari Mesir, budaknya Raja Mesir. Waktu itu Rasulullah mengirim seorang sahabat bernama Khatib bin Abi Balta'ah, diminta untuk mengirim surat, membawa surat ke Mesir. Rasulullah mengajak Raja Mesir untuk masuk Islam. Nah, ketika itu ya namanya raja kadang gengsi ya Bu ya. Maksud aku tidak mau Islam ya enggak gitu juga ya. Ada diplomasi bahasanya itu. Diplomasi akhirnya udah dikirim aja dulu, kirim 2 budak namanya Maria Al-Qibtiyah, satu namanya Sirin. Nah, yang Sirin ini dinikahi oleh siapa? Yang Maria Al-Qibtiyah ini oleh Rasulullah yang karena saya dinikahi gitu ya. Terus punya anak Ibrahim. Maka anak Nabi ada berapa? Nah, ini bagian dari ilmu keimanan tadi, iman kepada Nabi. Maka diantaranya tahu nama anak-anak. Kan itu ada lagunya ya, bisa nggak? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Oh, pintar. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab. Besok juga jadi aku percakapan berapa orang lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Rasul itu anak pertama namanya Qasim, maka beliau dikenal juga Abul Qasim. Nah, yang ketiga itu tadi kan Ibrahim toh. Nah, Ibrahim ini hasil dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi kalau ada nama Qibti itu dari Mesir. Gitu. Nah, sampai kepada cerita tentang Nabi Musa tadi, karena Nabi Musa ini adalah keluarga Bani Israel, keturunan Bani Israel, maka waktu itu Fir'aun membuat peraturan. Nah, kemarin yang ikut ngaji saya baru saja membahas tentang Asia binti
Muzahim, istrinya Fir'aun yang beriman. Nah, malah itu ketika ditemukan bayinya Musa itu, Fir'aun kan malah marah itu. Kok bisa kalau nggak dibunuh dong? Itu kan Bani Israel. Kenapa Bani Israel dibunuh? Karena suatu hari Fir'aun bermimpi ada api datang dari Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ini mana? Ya di Palestina yang tempat kelahirannya Bani Israel tadi, ya. Nah, kok ada api dari sana lalu menghancurkan Mesir? Ketika Fir'aun bertanya kepada para peramal mimpi, sama peramal mimpi dikatakan ini nanti akan datang seseorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Karena itu buatlah peraturan, siapa yang punya anak laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Lah kok Nabi Musa kok kelewat dibunuh? Ya Fir'aun marah aslinya. Ya, akhirnya dirayu terus sama Asia, dirayu, akhirnya dibesarkanlah di dalam istana kerajaan itu. Nah, sudah mulai besar, Musa ini dolenan be ya. Dolen memetua dek koncone kaya apa gitu. Lah ketemu dengan orang asli Mesir, di situ terlibat perkelahian sampai kemudian terbunuh yang dari orang Mesir tadi. Wah, weslah Musa ini mana dia tidak dikehendaki oleh Fir'aun, kok malah bunuh orang Mesir. Akhirnya Musa menjadi buron. Orang itu mesti selamat dari pembunuhan, kok malah saya ini bunuh orang asli Mesir. Akhirnya Musa melarikan diri ke sebuah tempat bernama Madian. Di Madian itulah diutus seorang nabi bernama Syu'aib. Wa ila Madyana akhahum Syu'aib. Nah, Syu'aib ini punya dua anak. Dua anak ini, jadi waktu itu ketika memasuki perkampungan Madian itu ya, Musa mungkin tengah istirahat begitu ya. Sedang istirahat, ya kecapean karena buron tadi, dia melarikan diri, jangan sampai ditangkap oleh algojonya Fir'aun ya. Nah, ketika sedang istirahat melihat kok ada dua anak perempuan, ya dua putri gadis gitu ya, sedang menambahkan binatang ternaknya. Ya, memberi. Nah, waktu itu kalau dibaca di ceritanya itu dia menunggu karena banyak yang dia ngantri sumur. Nah, kira-kira begitu. Ngantri sumur karena dia perempuan tadi Bu, diduluin terus sama yang laki-laki. Nah, akhirnya Musa iba melihat dua perempuan itu, akhirnya dibantu. Ketika dibantu diajak pulang, matur ke bapaknya, "Bapak, itu ada laki-laki kok baik banget menolong saya." Akhirnya dinikahkan. Nah, singkat cerita inilah Bu, dua anak perempuan Nabi Syu'aib itu perempuan yang punya kemandirian ekonomi. Jadi dia tidak di rumah saja terus nggak mau nyambut gawe, dia bekerja ya. Dua istri Nabi Syu'aib ini. Sampai jam berapa Bu? Nanti mau kelewat. Tinggal 20 menit. Ya, masih 20 menit ya. Oke. Terus kemudian kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi. Ini nanti ada salah satu cerita dari sahabat Rasulullah yang dia waktu itu tertinggal hijrah. Namanya antara Hindun atau Ummi Kulsum itu kadang. Nama-nama Arab itu kan sama, banyak samanya ya. Termasuk sahabat-sahabat itu kan misalnya Asma itu nanti tergantung bintinya siapa Bu. Nanti takut salah sebut, salah cerita. Ada Asma binti Abu Bakar, itu berarti yang membawakan makanan di gua Sur itu ketika hijrah. Nanti ada Asma binti Umais. Asma binti Umais itu yang dia hijrah ke Habasyah sana. Istri dari Ja'far bin Abi Thalib lalu meninggal dan dinikahi oleh Abu Bakar. Nanti ada asma-asma yang lain lagi. Fatimah juga banyak. Fatimah anaknya Nabi namanya Fatimah, bulenya Nabi namanya Fatimah, cucunya Nabi namanya Fatimah gitu. Nanti Hindun ya banyak gitu. Nah, yang ini saya nggak lupa namanya. Tapi intinya ada seorang perempuan yang
dia ini tertinggal hijrah ke Madinah. Karena dia sudah punya keinginan yang kuat untuk masuk Islam dan ingin ikut hijrah Rasulullah, maka kemudian dia memberanikan diri untuk berangkat sendiri ke Madinah. Ya kalau sekarang maka Madinah naik ibu yang tidak umroh itu kalau naik itu sih. Nah ya kalau sekarang naik apa bis cepet ya cepet aja ya. Nggak dulu naik onta, nah itu terus dia sendiri begitu kan. Nah ini maknanya adalah dia kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi. Saya punya keinginan untuk hijrah, untuk masuk Islam bersama Rasulullah, maka saya akan lakukan gitu. Nah inilah perempuan inspiratif di panggung sejarah. Nah kemudian itu tadi kan yang dalam Quran Bu. Nah sekarang yang berada di sekeliling Rasul, ini juga perempuan-perempuan inspiratif. Tentunya kita tidak asing lagi dengan nama Khadijah binti Khuwailid. Ini perempuan yang punya kemapanan ekonomi. Jadi kalau kita baca sejarah Rasul ketika pertama di usia 40 tahun di bulan Ramadan mendapatkan wahyu Al-Quran ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, kemudian beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada masyarakat Mekah kala itu. Siapa yang pertama mempercayai beliau? Ya Khadijah istri. Nah Khadijah ini karena orang kaya, maka dia tidak hanya mensupport suaminya dengan support moral saja, tetapi juga support materi ya. Nah ini karena Khadijah punya kemapanan ekonomi. Kemudian istri Rasulullah berikutnya Aisyah binti Abu Bakar. Nah ini kalau tadi Khadijah itu lebih kuat pada ekonomi ya, kalau Aisyah ini pada intelektual. Maka mungkin ini buktinya atau siapa yang menghentikan itu kenapa kita ini disebut dengan Aisyah bukan Khadijah. Nek Khadijah mau golek duit kok ya kan. Nah, karena dinamakan Aisyah itu harus mewarisi keintelektualan Aisyah ya. Sehingga jangan berhenti belajar supaya seperti Bu Aisyah yang punya intelektual yang sangat kuat. Bahkan Aisyah itu memiliki murid itu banyak yang laki-laki daripada perempuan. Nah ini muridnya 232 yang laki-laki, yang perempuan itu hanya 67. Nanti kalau ibu tanya Bu Ella itu dapat dari mana datanya, saya ada bukunya. Nanti saya tunjukkan bukunya. Nah kemudian ada nama Hafsah binti Umar. Ini juga meriwayatkan hadis ya, lalu mengajarkan ilmu dari Rasulullah itu kepada sahabat-sahabat laki-laki. 17 laki-laki muridnya, yang perempuan 3. Lalu perempuan inspiratif yang bagaimana lagi di zaman Rasul itu ada nama Khawlah binti Sa'labah. Ini disebut dengan perempuan kritis. Kritis bukan kritis sakit ya Bu ya. Maksudnya kritis ini loh, daya ininya kritis karena begini. Ini cerita tentang Khawlah binti Sa'labah. Ini yang melatar belakangi turunnya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ya. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengadukan kepadamu tentang suaminya ya, tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan mengadu kepada Allah. Sehingga ada yang mengatakan ini loh perempuan ceritanya bisa sampai didengar langit, lalu sampai turun ayat kok. Nah, berarti kan saking didengar di langit. Ceritanya Khawlah binti Sa'labah ini menikah dengan seorang lelaki bernama Aus bin Somit. Digambarkan di beberapa cerita itu Aus bin Somit ini orangnya temperamental. Jadi suami yang agak galak gitu. Ya, terus apa-apa minta dilayani, kalau tidak segera dilayani ngamuk gitu kan. Nah waktu itu Khawlah ini sedang sholat, suaminya salah minta gitu, nggak dilayani, dia marah, langsung menceraikan saat itu juga. Nah dalam tradisi jahiliyah dulu, memang menceraikan perempuan itu ada ungkapan tertentu, ya. Ungkapannya itu anti alayya kazohri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Kalau ada laki-laki mengucap seperti itu, maka maknanya dia menjatuhkan talak cerai pada istrinya.
Nah, tidak terima toh kaulah ini kok ngono kok moro-moro dicerai gitu. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana ini Rasulullah, anak saya masih kecil, gitu. Nah, terus akhirnya Rasulullah tunggu dulu sampai ayat turun. Nah, kemudian turunlah itu qad sami'a Allahu, sungguh Allah telah mendengar qaulal lati, perkataan seorang perempuan tujadiluka yang mendebatmu fi zaujiha, tentang suaminya, wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbincangan kaulah dengan Rasulullah. Nah, ini maknanya apa, Bu? Di zaman Rasul, perempuan-perempuan itu berani, Bu, mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Bahkan misalnya permasalahan rumah tangga yang seperti itu juga berani disampaikan kepada Rasulullah. Nah, sehingga di Aisyah ini kan ada majelis, ada apa, Bu, yang biksa ya istilahnya, biro konsultasi keluarga sakin atau apa itu. Nah, itu kan menjadi layanan kalau kita ada permasalahan ya. Nah, itu karena kalau di kita ini juga dia berani, maka dia dikatakan perempuan kritis karena dia tidak mendem aja, bisa-bisa malah sakit ya. Kalau kita ini ada masalah, biarkan saja. Ya, tidak untuk membuka aib, tidak. Ya, kita kan bisa menyusun kalimat yang baik. Kalau kita sedang ada yang tidak baik-baik saja, maka ya ke psikolog kah, ke biro konseling kah, ke apa ya, supaya ada solusi. Nah, karena kalau di kita ada ini ketika mengajukan kepada Rasulullah kan lalu turun ayat. Nah, itu menjadi solusi. Nah, berikutnya ada nama Sumayyah binti Khayyat. Nah, Sumayyah binti Khayyat ini adalah seorang syahidah pertama. Kalau syahidah itu berarti perempuan ya, Bu. Kalau syahid kan laki-laki. Syahidah pertama dalam Islam. Jadi yang pertama dia meninggal sebagai syahid, martir ya bahasanya, perempuan dalam Islam. Ceritanya dulu, ketika awal Rasulullah menyebarkan Islam, itu yang masuk Islam kan ada yang dari kalangan perempuan istrinya, dari kalangan orang dewasa Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak ada nama Zaid bin Haritha, ada Bilal bin Rabah, lalu ada sekeluarga ini yang bernama Sumayyah dan suaminya Yasir. Suami istri ini dua-duanya, Bu, meninggal dalam keadaan Islam dan syahid karena dia disiksa keras oleh kafir Quraisy. Waktu itu kalau sampai Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan karena sudah nggak kuat menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy saat itu. Termasuk ketika keluarga Sumayyah dan Yasir ini memeluk Islam, apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Sumayyah dan Amir ini dibawa ke padang pasir yang panas, dipakai pakaian besi. Bisa kita bayangkan, pakai pakaian besi di tengah padang pasir. Itu mereka tidak bergeming, tidak kemudian melepaskan keimanannya. Bahkan kalau kita dengar cerita Bilal kan ditindih batu panas, itu kita mengatakan ahad, memperkuat, ya, tetap kuat keimanan akidahnya Sumayyah binti Khayyat ini. Karena sudah disiksa demikian masih tidak mempan juga oleh Abu Jahal, akhirnya apabila yang ditusuk adalah kemaluannya sampai dia meninggal dalam keadaan syahid mempertahankan keyakinan keislamannya. Nah, inilah Sumayyah binti Khayyat. Dia adalah perempuan yang berani melawan penguasa tirani saat itu. Siapa penguasa tirani? Ya Abu Jahal dan bolo-bolonya itu di Mekah saat itu. Nah, kemudian ada nama Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab ini salah satu perempuan yang ikut berbaiat. Jadi kalau kita baca sejarah Islam itu nanti ada baiat Aqobah. Baiat Aqobah itu ada berapa kali ya. Jadi ada beberapa orang Madinah yang ketika dia mendengar di Mekah itu ada agama baru yang dibawa oleh seorang yang sangat jujur, terpercaya. Ya kan Rasulullah punya sifat as-shadiq al-amin,
membawa risalah baru. Akhirnya mereka penasaran, kemudian mereka datanglah ke Mekah. Nah ini sebagian di awal itu Bayat Aqabah itu kan ada pertama ada kedua ya. Yang pertama itu kalau nggak salah sekitar 17 orang, yang 15 laki-laki, nah yang 2 perempuan. Salah satu di antaranya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Nah mereka datang dari Madinah ke Mekah, Bu. Jangan bayangkan seperti sekarang. Sekali jangan bayangkan seperti sekarang yang ibu tidak ukuran terus gemerodok. Kalau dulu itu kan keheningan malam, mereka ketuplok pakai unta. Berapa ratus kilometer itu mereka berjalan menyusuri ya bebatuan. Dan ini ada dua orang perempuan yang salah satu di antaranya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Maka bisa dibayangkan bagaimana Nusaybah binti Ka'ab ini begitu begitu loyalnya kepada Rasulullah, sehingga ketika terjadi beberapa peperangan itu Nusaybah selalu sedia di situ. Awalnya ya hanya sebagai membantu memberi minum prajurit gitu kan, atau mengobati luka-luka begitu. Tapi ketika melihat misalnya Rasulullah dalam ancaman mau kena pedang, mau kena apa, itu Nusaybah yang langsung menjadi perisainya. Maka dia disebut perisai Rasulullah, Nusaybah ini. Karena dia perempuan berani menjadi tamengnya Rasulullah supaya tidak kena lawan ketika perang. Nah, termasuk Nusaybah binti Ka'ab ini punya anak yang bernama Habib binti Zaid ya, itu juga meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Jadi dia meninggalnya dipotong-potong, dimutilasi. Itu anaknya Nusaybah itu. Waktu itu di akhir-akhir mungkin Rasul sudah wafat ya. Ketika Rasul sudah wafat itu kan ada seorang, bukan hanya seorang, beberapa orang yang mengaku sebagai nabi kan. Kita baca dari sejarah itu ada nama Musailamah Al-Kadzdzab. Nah waktu itu, berarti ketika Rasul masih hidup, si Habib bin Zaid ini anaknya Nusaybah oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah Al-Kadzdzab tadi. Nah ketika mengantarkan surat, Musailamah ini bertanya kepada Habib, Habib, kamu ngaku kalau Muhammad itu benar-benar nabi? Iya, saya mengakui dan meyakini dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah kalau ada yang mengatakan saya ini nabi, kamu percaya enggak? Padahal dia cuma diam, Bu. Dia tidak bilang enggak, cuma diam. Langsung dibunuh dan dimutilasi. Nah jadi ini pelajarannya, begitu perjuangan para sahabat tabi'in di masa Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Maka kita di setiap kita itu kan dianjurkan untuk sholawat kepada Nabi, para sahabat, pengikut keluarga, karena mereka yang luar biasa memperjuangkan Islam. Kalau kita sekarang kan ya sudah aman-aman, dalam artian ya tugas kita sekarang ya hanya kita lanjutkan keislaman ini dengan terus belajar, memperbaiki ibadah kita ya, dan terus mempelajari apa yang ada dalam agama kita. Perjuangan kita belum seberapa dibanding dengan perjuangan para sahabat di masa lalu. Nah, termasuk perempuan-perempuan juga ikut. Nah, lalu ini ada Kabsyah binti Ma'an yang tadi saya ceritakan, itu mendobrak kematangan sistem. Ya sistemnya waktu itu perempuan itu diwariskan, tapi dia berani mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana ini Rasulullah? Kok saya ini ditinggal wafat suami saya, kok kemudian saya ini diwarisi oleh anak-anak suami saya? Nah, kemudian Rasul tunggu, sebentar lagi akan turun wahyu. Lalu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan pada kalian untuk mewarisi perempuan. Nah, jadi ini perempuan-perempuan yang kritis ya, yang berani melawan penguasa, berani mendobrak kemapanan sistem dan sebagainya. Dan ini semua direkam dalam Al-Quran. Nah, masih sambil menghabiskan waktu, tinggal 4 menit. Ini ada perempuan inspiratif, ada sahabat modern. Kita mengenal ada Aisyah binti Abdul Rahman. Ini seorang mufasir perempuan, Bu. Ya, jadi banyak menulis buku dari Mesir sana. Lalu ada Fatimah Al-Banjari, ada pengarang kitab kuning.
Lalu ada nama Rahma Al-Musbiyah, itu perempuan pertama kali yang mendapat gelar Syaikhoh dari Ustaz Al-Azhar. Syaikhoh itu kalau bahasa sekarang dia semacam profesor gitu, guru besar. Nah, ada Nyai Walidah Ahmad Dahlan, tentunya pejuang Islam. Nah, lalu ada ibunda dan guru para ulama. Ini ada nama Rumaiso atau Burung ya. Burung namanya Rumaiso. Nah, itu adalah ibunya Anas bin Malik ya. Lalu ada Asma binti Abu Bakar yang tadi saya ceritakan. Jadi Asma binti Abu Bakar ini anaknya Abu Bakar dari ibu yang pertama, namanya Kutailah. Abu Bakar ini menikah dengan beberapa perempuan ya. Sebelum menikah dengan Ummu Ruman, kalau Ummu Ruman itu ibunya Aisyah. Sebelum menikah dengan Ummu Ruman, menikah dengan Kutailah, punya anak Asma dan Abdullah. Tapi sampai akhir hayat dia tidak masuk Islam, Kutailah ini. Lalu karena tidak mau masuk Islam, akhirnya dicerai oleh Abu Bakar. Asma ini ikut bapaknya, tidak ikut ibunya. Maka dia dibesarkan dalam lingkungan Islam. Maka dia menjadi pejuang. Ketika Rasulullah bersama dengan ayahnya Asma yaitu Abu Bakar tadi akan hijrah ke Madinah. Nah, hijrahnya itu kan tidak melewati jalan yang biasa, Bu ya, karena khawatir ketahuan sama kafir Quraisy. Ya. Jadi mereka melewati jalan-jalan yang tidak biasa. Maka di situ mampir dulu gitu kan, mampir dulu di Gua Sur situ. Nah, ketika di Gua Sur ini ya karena ayahnya Asma Abu Bakar ini memang juga sudah pejuang sejati dalam artian yang begitu membela Rasul ya. Bahkan dikabarkan di cerita-cerita itu kalau Abu Bakar ini saking begitu menjaga Rasul ketika dalam perjalanan hijrah itu dia pindah-pindah tempat gitu. Biasanya kan ada kalau kita melayani orang itu kita di belakang aja atau di samping aja. Kalau Abu Bakar ini enggak, pindah-pindah tempat. Melihat keadaan, kalau di depan kok sepertinya ada sesuatu yang mengancam, baik itu manusia, hewan dan sebagainya, karena mereka pergi kan bisa di waktu malam gitu kan. Nah, itu nanti Abu Bakar akan berada di depan untuk melindungi Rasulullah. Kalau dari belakang kok kayak terdengar ada musuh gitu, nah Abu Bakar langsung pindah ke belakang, nanti ke samping gitu. Bahkan ketika pertama masuk ke Gua Sur, itu Abu Bakar memastikan dulu, oh nggak ada binatang buas, nggak ada hewan di sini. Dia masuk dulu, baru kemudian Rasul yang dipersilakan. Maka tidak heran jika Asma binti Abu Bakar ini putrinya juga menjadi pejuang Islam saat itu. Dia yang membawa makanan, mengirim makanan ketika Rasulullah dan ayahnya di gua itu. Nah, dia ketika membawa makanan itu pakai selendang. Selendangnya itu dirobek. Yang satu tetap dipakai, yang satu dipakai untuk mengikat makanan untuk ngirim Rasulullah itu. Maka dia mendapat gelar Zatun Nitokoin, seorang perempuan yang punya dua selendang. Nah, itu gelar Asma binti Abu Bakar. Lalu ada nama Aliyah, ada Nafisah bin Imam Syafi'i. Pas 7.30 sudah selesai ya, Bu. Apakah ada diskusi atau cukup? Saya kira guru-guru juga sudah guru mau sekolah. Sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat untuk saya dan ibu sekalian. Ada kesilapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.